Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis tentang Nabi SAW mengabarkan salah satu ancaman dan perbuatan ini menyebabkan orangnya tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak diperhatikan nasibnya, lalu kemudian tidak disucikan dosa-dosanya, dan yang keempat, dipersiapkan untuknya azab yang pedih. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang ketika dia mempunyai kelebihan air, artinya dia punya simpanan air atau dia punya tempat yang masih banyak airnya, lalu ketika musafir melewati tempatnya, dia melarang para musafir mengambil dari air yang dia simpan. Dia tidak memberi, bahkan kalau dia tinggal di satu tempat, ya, karena orang Arab ini suka berpindah-pindah tempatnya, mereka tinggal di mana ada sumber air. Nah, ketika ada kafilah lain yang melewati tempat mereka, mereka melarang untuk mengambil air tersebut. Nah, kelompok inilah orang-orang yang terancam, terlaknat di hari kiamat nantinya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini menunjukkan bahawa dilarang untuk menahan air terhadap orang yang betul-betul membutuhkannya, sedangkan dia punya kelebihan air. Baik, kita lanjutkan. Dan ini hadis terakhir tentang
anjuran beserta ancaman masalah sedekah. Berikutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-muslimun syuraka fi thalathin, kaum muslimin atau orang-orang Islam mereka bersyarikat pada 3 benda. Jadi Nabi ingin memberitahu bahawa seluruh kaum muslimin itu bersyarikat, artinya sama-sama memiliki pada 3 benda. Jadi tidak boleh dijadikan menjadi milik pribadi 3 benda ini. Apa dia? Yang pertama filma, yang pertama air, yang kedua wal kala, yaitu padang rumput, dan yang ketiga wan nar, dan api. Air, padang rumput, dan api. 3 benda ini dimiliki bersama oleh kaum muslimin. Wasamanuhu haram, menjualnya haram, menjualnya haram. Dan ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Nah, nanti dikuatkan dalam hadis yang lain, an rajulin minal muhajirin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dari kaum muhajirin, dia berkata, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasan asma'uhu yaqul, lalu aku mendengar Nabi berkata tentang 3 hal. Apa kata Nabi? Al-muslimuna syuraka fi salas, sesama muslim itu bersyarikat pada 3 benda. Apa dia? Yang pertama fil kala, yaitu padang rumput. Yang kedua wal ma, air, dan yang ketiga wan nar, api. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jemaah melakukan Allah, ini kedua hadis ini sahih, dan ini menunjukkan Nabi menekankan tentang 3 benda, yaitu padang rumput, air, dan api. Jadi bahasa Nabi tadi, al-muslimun syuraka, sesama muslim dalam urusan 3 benda ini, maka mereka bersyarikat. Nah, apa maksudnya? Para ulama ahlul hadis menjelaskan, maksud secara umum 3 benda ini adalah milik bersama. Tidak boleh seseorang menahan atau memiliki
tempat umum yang isinya adalah padang rumput, air dan api. Nah, jadi apapun yang Allah beri di atas permukaan bumi, itu semuanya boleh dimiliki masing-masing. Kita punya rumah dan kita miliki rumah kita. Kita punya kenderaan, kita miliki kenderaan kita. Bahkan kita diizinkan untuk membeli tanah, dan tanah itu dikapling khusus atas nama kita. Jadi benda-benda banyak kita memilikinya. Namun 3 benda ini tidak boleh dimiliki apabila dia diberikan oleh Allah di atas permukaan bumi, yang sifatnya benda ini memang untuk kebutuhan bersama. Contoh pertama, padang rumput. Ini maksudnya dimanapun tumbuh ilalang rumput di tempat-tempat yang bukan milik tanah pribadi, maka tak boleh seorang pun mengkapling bahawa itu miliknya. Jadi contoh rumput yang tumbuh di lembah-lembah, di tanah yang luas yang dianggap milik umum. Jadi ini semua orang boleh menggunakannya. Orang boleh menggembalakan binatang ternaknya untuk mendapatkan rumput tersebut, selama rumput itu tumbuh bukan di atas tanah milik pribadi. Contohnya dia tumbuh di hutan-hutan, lalu kita lepaskan binatang ternak kita, silakan. Jadi di masa Nabi tentu tidak ada undang-undang pasal 33 atau 34. Ayo. 33 atau 34? 33 kalau saya tak salah. Itu tidak ada undang-undang yang menyatakan bahawa seluruh tanah, air itu dikuasai oleh negara. Tak ada itu. Yang ada dalam fikih yaitu bab yang menyatakan tentang ihya al-mawad. Siapa yang lebih dahulu menemukan tanah tersebut atau tanah kosong, lalu dia membukanya. Misal seseorang memasuki suatu area yang belum pernah dimasuki orang, lalu dia membukanya, dia bersihkan, dia membuka hutan. Dulu karena tidak ada yang menyatakan tentang itu semua milik negara, maka semua orang itu berhak, yang membuka lahan itu maka dia berhak untuk memiliki lahan. Tetapi apabila tumbuh rumput bukan di tanah yang dia buka lahannya, maka tidak boleh seseorang menahan siapapun yang ingin mengambil rumput tersebut. Hari ini benda-benda ini sampai ke tengah-tengah gunung, itu saking rakusnya manusia, itu sudah menjadi milik-milik pribadi. Dengan dalih milik negara, padahal semuanya punya kepemilikan milik pribadi. Padahal dia pun tak tahu kadang-kadang di mana gunung itu berada. Bahkan gunung pun dibeli orang. Jadi ini benda pertama yang bersyarikat seluruh kaum muslimin. Rumput tumbuh di mana pun itu milik bersama.
kecuali di tanah yang memang sudah dijadikan milik pribadi. Kalau mau menggembalakan maka harus seizin dengan pemilik tanah. Tapi kalau kita bawa sapi, kambing ke tengah hutan, kemudian rumput-rumput itu tumbuh sendirinya, ya silakan nikmati, tidak menyebabkan dosa. Yang tidak boleh masuk ke pagar orang. Yang kedua, air. Air ini sumber kehidupan. Jadi karena sifatnya sangat dibutuhkan oleh orang ramai, maka air dilarang untuk memiliki. Nah, maksud air di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu tidak boleh seorang pun mengkapling sumber air yang dikeluarkan oleh Allah, baik itu sungai, danau, laut, itu tidak boleh dikapling, karena Allah membuat sumber air itu untuk kebutuhan bersama. Jadi tidak boleh seseorang memiliki sungai lalu melarang orang lain untuk mengambil air di sungai itu, sedangkan sungai yang buat Allah, kemudian yang alirkan air pun dengan izin Allah. Begitu juga dengan laut, begitu juga dengan danau. Lalu bagaimana dengan usaha-usaha hari ini yang orang menjadikan air sungai sebagai usahanya? Ya, contohnya itu aqua gelas dengan berbagai merek. Kita sudah terbiasa nyebut aqua gelas. Ya. Itu kan dari air sungai, madai, apa itu, macam-macam itu. Ya. Hari ini ternyata kita terpaksa beli, padahal sumbernya dari sungai. Apakah itu termasuk yang terlarang? Menguasai sungai tak boleh, menguasai danau tak boleh. Tetapi kalau mengambil air kemudian dia butuh dana untuk mengolah air itu menjadi air yang layak untuk minum, ketika dia menjualnya dibolehkan. Yang kita beli bukan airnya sebenarnya, tetapi ongkos untuk mengolahnya menjadi layak minum. Jadi kan dia itu kan butuh mesin, butuh macam alat-alat kimia untuk menjernihkan air tersebut dan menjadikannya layak minum. Jadi yang selama ini yang kita minum itu airnya itu bukan milik pribadi karena diambil dari air sungai, tetapi yang kita beli adalah biaya proses membuat air tersebut menjadi layak minum. Ya. Jadi ya kapling lautnya hanya itu yang kemarin heboh mengkapling laut itu di mana itu, di Jawa mana itu, ada pengusaha Cina yang menyogok pak kecil setempat lalu mengeluarkan izin surat mengkapling laut. Jadi langsung laut itu dipagari. Itu dalam hukum agama tak boleh, karena laut milik syuraka, itu milik bersyarikat, siapapun boleh menggunakannya, tidak boleh diperjualbelikan laut. Dan coupling itu ternyata tujuannya ya untuk nanti sedikit-sedikit ditimbun, lalu kemudian mereka akan buat sebuah tempat baru, apakah hotel segala macam. Begitulah rakusnya manusia sampai kepemilikan umum pun dijadikan sebagai alat untuk mengeruk kepentingan pribadi. Jadi air tidak boleh dijadikan sebagai kebutuhan demi kepentingan bisnis pribadi, kecuali dia mengeluarkan biaya untuk mengolah air tersebut, baru boleh dijual. Jadi tidak boleh ada preman-preman kampung yang kemudian ketika orang mengambil air laut
lalu dia meminta ongkos mengambil air laut. Tak boleh. Tak boleh ada preman-preman atau petugas pemerintahan yang berjaga-jaga di danau. Siapa yang mengambil air danau, dia wajib bayar. Tak boleh. Karena Nabi mengatakan air itu milik kaum muslimin, bersyarikat. Berbeza tadi dengan yang kita sebutkan. Ini kan sekarang sedang dibangun proyek apa ini Pak, air minum dari pipa bawah tanah, dan kita dikabarkan bagi yang mendaftar maka dia bisa mendapatkan air layak minum langsung ke rumahnya. Itu dari mana sumber airnya? Wallahu alam. Saya dengar juga dari sungai. Nah, bolehkah kita membayarnya padahal itu dari sungai? Boleh. Kenapa boleh? Karena yang kita bayar bukan airnya, tetapi proses menjadikan air itu menjadi layak untuk diminum. Karena dia butuh proses. Mesin saja bisa sampai M untuk membuat air itu bisa langsung masuk ke rumah. Nah, yang terakhir yang Nabi katakan milik bersama adalah api. Jadi api tidak boleh dimiliki. Jadi kalau ada sumber api itu tak boleh dimiliki. Kecuali sama seperti air tadi, dia membutuhkan fasilitas untuk membuat api itu bisa digunakan di rumah-rumah. Jadi butuh proses. Maka muncullah sumber-sumber api yang kemudian datang ke rumah kita. Mulai dari yang paling kecil, korek api. Kita kan beli korek api. Jadi hadis ini seakan-akan tidak berlaku pada korek api. Ya, berlaku sebenarnya, karena kalau korek api itu kan sudah diolah, sudah dibuat sehingga kita bisa menggunakan dalam rumah. Nah, ini yang kita beli bukan apinya, tetapi proses membuat api itu menjadi bisa dipakai di rumah. Nah, sampai kepada gas yang menyebabkan bisa munculnya api. Nah, ini juga sama. Bolehkah kita membeli tabung-tabung gas itu? Ya, dibolehkan karena mereka memprosesnya. Jadi yang dimaksud di sini, kalau ada sumber api, lalu kemudian api itu diperjualbelikan, dicoba dimiliki oleh suatu orang atau satu kelompok, nyan haram, itu tak boleh. Tapi kalau sudah dibuat menjadi olahan sehingga kita menjadi mudah untuk mendapatkannya, berarti baru boleh diperjualbelikan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, bahasa sederhananya, tidak boleh sumber-sumber ini digunakan untuk kebutuhan pribadi lalu dijadikan alat bisnis selama dia berada di tempat yang umum. Jadi tidak boleh berbisnis di atas rumput milik bersama, di atas air dan di atas api. Itu tidak boleh. Kalau fenomena di lapangan jangan ditanya apa. Kalau fenomena di lapangan itu jangan ditanya, karena kerakusan manusia yang tidak cukup satu gunung emas, maka dia akan berusaha mendapatkan gunung emas yang lain. Apapun akan digunakan cara untuk memiliki hasil bumi dan semua, kadang-kadang demi kepentingan pribadi. Apalagi kalau pemerintah dipimpin oleh raja atau pemimpin yang tidak faham tentang agama, maka dia akan melegalisasi seakan-akan milik bersama bisa digunakan oleh kepentingan pemerintah saja. Kalau pemerintah punya sifat dan khawatir atau takut terhadap apa yang diancam Nabi, maka rakyat pasti sejahtera. Karena apapun yang digunakan, apapun yang ditemukan di dalam perut bumi, kalau pemerintahnya benar-benar punya keikhlasan menjadi pemimpin yang tidak zalim, pasti semua yang ditemukan di perut bumi, ditemukan di bawah lautan, ditemukan di dalam air, itu semua pasti digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Pasti begitu ceritanya. Cuma karena pemerintah punya sifat kerakusan, ketamakan,
maka semua yang ditemukan digunakan untuk kekayaan orang-orang tertentu. Maka lihatlah kejadian hari ini, rakyat semakin menderita. Di atas gaji 100 juta. Itu kepala Pertamina yang baru-baru ini kasusnya heboh. Gaji saja, gaji pokok saja 100 jutaan. Belum lagi kena tunjang sana, kena tunjang sini. Belum lagi tanda tangan sana, tanda tangan sini. Belum lagi setoran-setoran bagi yang mau mengurus, mungkin urus SPBU kecil, setoran untuk dapat mungkin semuanya. Dan apa yang terjadi, Pak? Rakyat dihabisi, di atas bersenang-senang, di atas semua yang Allah berikan di dalam bumi. Padahal sebenarnya Allah berikan itu untuk mensejahterakan rakyat yang tinggal dan berada di tempat tersebut. Tapi begitulah keadaan kita. Kalau Bapak Ibu pernah ke Brunei Darussalam, Brunei itu juga kaya dengan minyak, gas. Rajanya itu juga luar biasa kekayaan yang dia terima dari hasil jabatannya. Bahkan singgasana Raja Brunei itu, tempat duduk kursinya, Pak, itu betul-betul dilapisi emas, bukan kuningan. Tempat duduknya dilapisi emas. Walaupun sebenarnya dalam agama pun tak boleh bersikap begitu. Tetapi tidak ada rakyat yang berdemo, tidak ada rakyat yang ingin menurunkan rajanya, tidak ada rakyat yang memprotes. Bahkan rakyat tak mau mikir tentang rajanya. Kaya-kayalah, pudempu kapega aja. Mau buat kursi dari emas, itu tempat duduk WC toiletnya saja juga emas. Tapi tidak ada rakyat yang membuat stigma negatif, ini raja kita zalim. Tidak ada. Kenapa? Mereka disejahterakan. Pengangguran saja dapat gaji. Tidak ada pajak-pajak di Brunei itu, tak ada, Pak. Pajak ini, pajak beli kenderaan, tak ada. Satu orang satu mobil. Saya ada berapa teman di Brunei, satu orang satu mobil. Kalau 5 anggota keluarga, di rumah itu ada 5 mobil. Tidak ada pajaknya. Karena tidak ada pajak, tidak ada kecurangan yang terjadi. Tidak ada uang-uang rokok, tak ada uang-uang kopi. SIM gratis, STNK gratis. Jangan tanya tentang kesihatan, rumah sakit gratis. Pendidikan, oh jangan tanya, Pak. Hasil alam yang diberi Allah memang digunakan untuk kesejahteraan negara itu. Kalau kita letakkan mobil di jalanan, pagi ban mobil udah hilang. Saya punya teman di Medan nih, kebetulan nih, dia cerita sendiri nih. Jadi mobilnya tidak langsung diletakkan ke dalam parkiran rumahnya, dia letakkan di jalan. Pagi habis ban, bukan satu ban habis, Pak, 4 ban habis. Bapak Ibu, dibandingkan dengan kekayaan alam di Arab, hebat sekali kekayaan di Indonesia. Di Arab itu apa? Coba Bapak kalau ke Kuwait, Dubai, kekayaan mereka apa? Cuma minyak, apa? Minyak, gas tak banyak, minyak luar biasa. Cuma itu. Sumber lain tak banyak. Mereka tak ada nikel, tambang, emas, tak ada minyak. Tapi negerinya, Masya Allah. Uni Emirat Arab itu 7 emirat. Imarah itu 7 provinsi, 7 kerajaan bersatu membangun satu negeri, lalu diberi nama Uni Emirat Arab. Dan mereka kemudian bersepakat menunjuk Dubai sebagai ibu kotanya, karena dia ada 7 provinsi, Pak. Itu saya baca sejarah dan saya lihat
di YouTube bagaimana sejarah Uni Emirat Arab. Mereka itu tidak ada sumber penghasilan di awalnya, tapi begitu ditemukan minyak, langsung minyak saja mensejahterakan mereka sampai hari ini. Cuma itu. Qatar sama, minyak, gas. Arab Saudi sama, minyak, gas. Itu saja. Devisa dari haji umrah itu hanya sekitar 9%, kalau saya tak salah dengar dari ini, saya lihat ininya apa, atau 10% yang menjadi sumber devisa negara dari haji dan umrah. Indonesia, Masya Allah, di setiap lini Pak, mulai dari ujung barat ke ujung timur, Nyananggronya Pak, penuh dengan kekayaan alam. Hasil hutannya jangan tanya. Di Arab kita campak anak semangka busuk Pak. Di Indonesia bapak puh anak tomat atau puh anak semangka tumbuh sendiri, saking suburnya negeri ini. Saya bawa waktu tsunami itu, kebetulan saya penerjemah Palang Merah Arab Saudi yang bantu Aceh, jadi saya ditugaskan menerjemahkan mereka. Jadi ketika mereka melewati tanah Aceh ini Pak, ya, jadi kita misal dari Banda Aceh menuju ke Biren kan melewati Selawah, begitu mereka melihat hutan-hutan kiri kanan dengan keindahan, apa kata mereka? Hadhihi jannah, hadhihi jannah, kata mereka. Ini Masya Allah, ini surga katanya. Begitu kata orang-orang Arab. Di sana kan tak begitu Pak. Padang pasir, batu, lembah. Dalam hati saya, surga menurutmu, menurut kami neraka di sini. Apa yang tidak ada di kita? Apa yang tidak ada? Minyak di hampir semua lini dapat. Emas, Masya Allah, ya, itu Freeport saja tak habis-habis untuk digali, ya. Coba lihat semua hasil alam negara ini mempunyai. Kenapa kita masih hidup dengan cara begini? Kenapa kita untuk mendapatkan gaji saja, yang sudah bergaji saja Pak, itu bisa ditahan gajinya. Yang sudah lulus P3K saja, lulus sudah 2 bulan yang lalu, dilantik nanti Maret 2026, gaji honornya tidak keluar lagi, gaji P3K pun tidak keluar lagi. Nazir Pudik setahun tak tahu mau buat apa, gaji honor tak keluar lagi gara-gara lulus P3K. Yang lulus nanti dilantik Maret 2026, setahun dibuat jadi sate. Para suami bingung bagaimana menghidupi keluarga setahun ini. Kan luar biasa. Coba lihat kekayaan alam kita, apa yang kita dapatkan. Inilah kenapa terjadi ini Pak. Yang pertama, keburukan akhlak dari para pemimpin. Jadi fikir perut draw. Makanya pemimpin-pemimpin di Indonesia ini Pak, itu susah masuk surga. Nanti video ini potong saja, tulis kalimat besar-besar. Ini yang kalimat saya punya. Pemimpin di Indonesia ini susah masuk surga. Ya. Karena seharusnya dia jadi pemimpin, dia takut sama Allah. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan hampir semua berfikir kalau sudah jadi pemimpin, saatnya mengambil, menyimpan sebanyak-banyaknya. Ya. Begitu kehidupan kita. Yang kedua, akibat keburukan maksiat akhlak dari para orang-orang yang hari ini menjabat, maka kemudian Allah cabut keberkahannya. Maka kita tidak dapat apa-apa sebagai rakyat. Itu dicabut keberkahan oleh Allah. Tidak berkah. Punya banyak hasil tapi tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa membuat banyak kebaikan. Nah, jadi jamaah melakukan Allah, sungguh malu, miris hati. Kalau kita melihat negara luar yang bahkan tak punya penghasilan alam pun bisa mensejahterakan rakyatnya. Tapi di sini mau 20 periode, 30 periode, yang ujung tetap sama utak Pak. Ya. Nah, jadi inilah kekacauan yang terjadi di negeri ini. Jemaah melakukan Allah, kesimpulannya bahwa Allah
ketika menitip sesuatu yang sifatnya umum, maka jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu tidak boleh diambil manfaat. Dan sebagai penutup, semua hadis ini Allah ingin kasih tahu melalui nabinya, barang siapa yang berfikir untuk kebutuhan umum, yang berfikir untuk kemaslahatan umum, maka dialah orang terbaik yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita ini paling bagus amal kita ketika mulai memikirkan nasib orang. Doa saja disuruh ta'mimkan, doa saja, doa terbaik yang bagaimana Pak? Disuruh umumkan. Maksud umumkan begini, dari pribadi disuruh berdoa untuk semua. Jadi misal kita ingin mengucapkan Rabbi ighfirli, disuruh rubah menjadi Rabbana ighfir lana. Jadi mikirnya untuk bersama. Itu doa-doa terbaik. Itu dalam kitab adab berdoa begitu. Kalau kita berdoa, disuruh doakan juga kaum muslimin dan muslimat. Maka semua kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin dan muslimat diberikan juga kepada orang yang mendoakannya. Makanya Allah ketika memberi doa itu untuk kebutuhan kita bersama, Allah tidak menyebutkan Rabbi atini fid dunya hasanah. Tidak. Allah tidak buat kalimat Rabbi atini, tidak. Tetapi Allah suruh doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu untuk menunjukkan apa? Manusia terbaik yang selalu memikirkan kemaslahatan orang lain. Karena Allah sangat baik kepada hamba, maka sifat Allah ketika turun pada hamba, dia juga memikirkan kehidupan sesama hamba. Maka terlaknatlah orang-orang yang hanya memikirkan keinginan pribadinya, memperkaya dirinya, maka nanti siap-siap berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala.